tahun-tahun sebelumnya nih seingat gua ya, banyak yang update gitu, gak cuma di Instagram, di Facebook juga. Hal-hal yang terakhir kali mereka lakukan, di tahun yang sedang berjalan ini, yang udah mau habis ini gitu. Dan nanti ketika masuk ke tahun baru, banyak yang update mengenai hal pertama yang mereka lakukan di tahun baru itu. Misalnya apa? Misalnya lunch, dinner, atau mungkin breakfast. Misalnya pekerjaan gitu ya, pekerjaan gigs, projects yang terakhir atau pertama gitu kan, terakhir di tahun ini, yang pertama di tahun depan. Banyak tuh yang update seperti itu gitu. Kopi pertama mungkin Indomie pertama mungkin. Cuma gue lihat di tahun ini, di tahun yang luar biasa ini, sampai hari ini nggak banyak, sedikit sekali yang update mengenai terakhir di tahun ini gitu. Mungkin karena banyak yang tidak mau begitu mengingat-ingat gitu ya, hal-hal yang terjadi di tahun ini gitu. Bukan tahun yang enak bagi semua kalangan, bagi semua orang yang bekerja atau berusaha mungkin. Bahkan bagi anak-anak yang sekolah atau prasekolah pun semua merasakan gak enaknya gitu, bersama-sama seluruh dunia ya. Tapi apakah betul semua ini hanya karena, kalau dibilang hanya karena pandemi? Coba kita pikir-pikir lagi, apa yang terjadi di ujung 2019 dalam hidup kita, ujung 2019 dan awal 2020 sampai saat ini gitu. Kalau gue ingat-ingat lagi ya, di ujung 2019, di malam tahun barunya itu pergantian tahun ke 2020, gue ada main suatu gig ya, gig pergantian malam tahun baru gitu ya, di sebuah bar di daerah Pik ya, Pantai Indah Kapuk. Yang gue ingat adalah malam itu hujan besar. Dan ketika selesai beres-beres alat, selesai main gitu ya, dan gue keluar dari situ, persis di depan pintu bar gitu, ada satu orang tergeletak gitu depan pintu, habis mabok dan ada bonus kuahnya gitu ya. Jadi dia teler gitu plus kuah gitu di depan pintu gitu. Beberapa temennya kelihatan kayak nongkrongin di sekitar dia gitu. Entah mereka bingung atau gimana gitu, mereka ya lumayan menuin jalan sih. Tapi itu suatu momen yang ya, pemandangan yang kurang asik untuk mengawali 2020 ini gitu. Dan tuh hujan besar. Gua inget itu kan jam berapa ya, pokoknya gua selesai main itu ya pasti udah masuk tahun 2020. Nah, itu nanti paginya itu gue ada pelayanan gitu sekitar jam 9 kalau nggak salah ya, harusnya. Tapi hujan besar di malam itu mengubah segalanya gitu ya. Yang terjadi adalah beberapa jam kemudian banjir besar di mana-mana gitu. Jakarta banjir besar di mana-mana, banyak jadwal hal-hal yang di cancel gitu kan. Belum juga masalah listrik gitu kan ya, dalam hal kayak gini untuk keamanan pasti akan dimatikan gitu kan. Jadi banjir besar itu terjadi berapa hari gitu ya. Itu lumayan menggoncang Jakarta sih waktu itu, lumayan ya menggoyangkan. Masih ingat ada beberapa mall yang terpaksa tutup, dan bahkan ada beberapa mall juga yang tutupnya cukup lama gitu. Ketika mall lain beberapa udah mulai recovery buka, ada beberapa mall yang sangat sulit untuk buka lagi setelah kejadian banjir itu gitu.
akhir Februari ya, gue lupa tepatnya sekitar akhir Februari kayaknya sih. Waktu itu gue masih bisa datang ke Java Jazz gitu, datang ke Java Jazz, dan sementara itu berita mengenai Corona itu, beritanya ya, ini baru beritanya ya, beritanya udah masuk di Indonesia gitu ya. Jadi maksudnya ini beritanya bukan kasusnya. Jadi kita baca dari Indo nih, kayaknya melihat perkembangan kasus di luar, di China gitu ya, di mana gitu, kok kayaknya agak serem ya. Jadi dan dalam waktu-waktu itu, seingat gue sekitar bulan April ya, itu mestinya gue ada satu gig yang wedding gig di Malaysia gitu. Jadi itu menjadi bahan pemikiran juga, meskipun waktu itu kasusnya belum ditemukan di Indonesia. Bahkan untuk datang ke Java Jazz pun sempat ada sedikit kekhawatiran gitu ya, gue akui, karena itu kan event yang berskala internasional. Ada ya tentunya pengunjung-pengunjung dari negara lain gitu. Ada itu juga sih, deg-degan juga, cuma itu belum waktunya ya kita peduli dengan masker. Tapi sampai saat ini apakah sudah banyak yang peduli gitu pertanyaannya ya. Nah dari situ gua kan biasa memang Java Jazz itu hari Jumat gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, hari Seninnya muncullah berita itu, kasus pertama di Indonesia gitu, kasus COVID. Pada waktu itu ya ada beberapa hal yang mulai dibatasi preventif ya, meskipun peraturannya belum begitu jelas dikeluarkan, tapi beberapa pihak itu sudah mulai ada yang preventif juga, beberapa jadwal yang digeser, jadwal digeser. Tapi waktu itu masih cukup bisa beraktivitas gitu. Tapi ya semakin mendekati ke April gitu dan seterusnya, ya kita tentunya masih ingat apa yang terjadi waktu itu ya, perkembangan kasus di sini di Indonesia, dan berapa banyak batasan yang terjadi, dan itu ya sangat memukul banyak pihak gitu semua. Jadi bukan cuma hal orang yang bekerja, berusaha, bersekolah, ya tenaga medis juga pastinya gitu kan. Banyak pihak yang tiba-tiba harus mempelajari dua kata yang sederhana, yaitu new normal ya, yang beberapa waktu setelah hashtagnya diramaikan juga di sini di Indonesia, kemudian dari pihak pemerintah katanya banyak warga yang kurang mengerti gitu kalau cuma dibilang new normal gitu, sehingga mereka munculkan hashtag baru, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Yang gue bingung adalah dari awal tuh dikeluarkan sampai sekarang sangat jarang pejabat yang mengucapkan itu, adaptasi kebiasaan baru gitu. Meskipun kedengarannya mungkin agak aneh, tapi ya itu memang lebih aplikatif setidaknya daripada 3M. Karena 3M ini coba nih, gue masih ingat enggak ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah gue masih ingat. Tapi banyak banget banyak loh teman-teman yang gak bisa cepat hafal itu gitu, karena memang 3M itu tidak menjelaskan apa-apa gitu. Beberapa waktu lalu gue sempat ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa orang, termasuk juga dengan nyokap gue, bahwa mestinya ini disebut STMJ. STMJ bukan minuman yang klasik itu ya, STMJ, tapi ya STMJ ini disingkatan dari hal-hal yang ya to the point pada objeknya, yaitu suhu, tangan, masker, jarak. Jadi gitu STMJ ya, suhu, tangan, masker, jarak. Meskipun suhu ini agak dipaksakan sih, tapi ya ini kan satu tanda untuk kita berjaga-jaga ya. Ketika cek suhu kita sadar kita sedang demam gitu, ya sebaiknya membatasi diri gitu, jangan kemana-mana gitu kan. Ya tangan ya udah jelas ya, kita yang memperhatikan kebersihan tangan, masker dan jaga jarak.
ini jadi tahun yang begitu berat ya buat kita semua pekerja seni. Tapi di sini gue lihat memang meskipun bidang kerjaan kita termasuk yang paling terpuruk, paling terdampak gitu ya. Gue sering bilang juga sih, tapi pada kenyataannya support ke kita pun termasuk yang support yang kalau dibilang paling kecil kesannya mungkin bukan maksud mengecilkan atau merendahkan, tapi ya suatu kenyataan gitu ya. Dari gue lihat update dari teman-teman yang juga berusaha menggalang donasi gitu tentang berbagai tantangan, berbagai kesulitan yang dihadapi teman-teman musisi gitu ya. Banyak ada yang sampai bilang misalnya jangan menjadikan patokan itu mereka yang sering muncul di TV gitu ya istilahnya gitu, karena seringkali mereka yang dijadikan patokan gitu kan. Pekerja seni itu artis, jadi orang yang bekerja di bidang seni. Dan artis itu juga mencakup orang misalnya kayak perajin batik mungkin, pemahat patung, atau ya yang bikin ukiran dan segala macam gitu. Itu juga artis gitu, pekerja seni, dan memerlukan support gitu ya. Salut ya, banyak teman-teman yang justru semakin solid gitu, semakin berusaha untuk saling membantu gitu. Kembali lagi ke kilas balik tahun ini, tahun yang apa ya, banyak orang yang merasa sedih, banyak orang yang tertekan secara mental tuh sulit ya. Gua pun juga mengalami, adalah di bulan-bulan tertentu yang gue merasa lumayan down ya, merasa berat gitu. Tapi ya kenyataannya di sini kita semua gitu ya menyadari bahwa kalau sampai saat ini, sampai hari ini, di antara kita ada yang sejauh ini sehat gitu dan belum pernah, semoga jangan sampai sih, bukan belum ya, semoga jangan sampai, tapi tidak pernah merasakan ya simptom atau gejala dari si COVID Corona ini. Kita semua sehat sampai saat ini, dan juga orang-orang serumah kita gitu, sekeluarga juga. Ternyata itu adalah memang suatu berkat yang luar biasa di tahun ini gitu. Ketika di tahun-tahun sebelumnya kita berusaha mencapai hal-hal yang tinggi sekali gitu ya, tinggi sekali. Ternyata tahun ini kita diajarkan untuk meraih hal yang esensial meskipun kelihatan tidak begitu tinggi dalam ekspektasi kita gitu, yaitu kesehatan. Kesehatan menjadi ya topik utama gitu. Meskipun awalnya kita pikir banjir dan Sunda Empire itu menjadi hal yang sangat luar biasa tahun ini, tapi ternyata ya topik utamanya memang kesehatan gitu ya. Mungkin hal-hal yang lebih indah untuk dikenang di tahun ini adalah perkembangan kuliner dan hobi. Perkembangan kuliner dan hobi ya. Misalnya apa nih? Misalnya kalau kuliner, masih ada yang ingat pangsit goreng? Pangsit goreng, jadi tentunya bukan pangsit yang di deep fried ya, tapi pangsit yang dimasak seperti masak mie goreng atau nasi goreng atau kue tiaw goreng gitu. Di daerah, gue malah lupa daerah mana sih, sekitar lupa beneran loh, itu daerah mana ya, Jelambar atau Cengkareng ya, mungkin dekat Jelambar kali. Kalau teman-teman ada yang ingat, waktu itu viral banget soalnya, dan meskipun gue belum sempat cobain, tapi ya nyokap berusaha mencoba masak seperti itu, dan dari situ pun gue cukup ngerti kenapa bisa viral gitu ya, karena memang suatu hal yang kalau kita pikirkan tuh simple, sepertinya orang bisa lakukan dengan mudah, tapi ketika memang mau dipraktekkan, dicoba, hasilnya ternyata bisa luar biasa gitu. Nah justru kita bisa belajar dari pangsit goreng itu ya. Jadi kadang ada hal-hal di bidang lain yang kita pikir kita lakuin kayak gini kayak bukan suatu hal yang besar, kayaknya bukan suatu perubahan yang besar, meskipun suatu hal yang mungkin hampir gak pernah coba orang gitu. Tapi ketika kita benar-benar coba lakukan dan kita refining hal itu bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Didukung dengan perkembangan media ya saat ini, media TikTok juga menjadi salah satu yang
semakin populer untuk media beriklan di tahun ini ya. Instagram, TikTok. Berapa waktu nggak lama setelah si pangsit goreng ini muncullah Odading Mang Oleh. Dan jujur ketika itu muncul gue gak langsung ngeh gitu, Odading itu apa sih? Karena memang gue kebiasa dari kecil gue sebutnya kue bantal gitu. Ada yang bilang roti bantal ya, karena katanya memang di lain daerah penamaannya bisa beda-beda gitu ya katanya. Tapi gue dari kecil sering bilangnya kue bantal gitu. Sebenarnya sih gue jarang makan itu sih, emang lebih suka yang cakwenya ya. Dan mereka berdua nih, pangsit goreng dan pangsit goreng Legino ya kalau nggak salah ingat namanya, terus Odading Mang Oleh ini, mereka dua-duanya bukan baru berdagang gitu, mereka sudah lama jualan, tapi didukung dengan media-media baru ini, mereka tiba-tiba bisa jadi naik gitu. Jadi di pelajaran juga sih dalam hal marketing ya. Terus kuliner apa lagi? Kalau dessert ada kopi dalgona ya. Ini mungkin salah satu yang gua nggak ikut bikin ya. Karena memang gua lebih suka kopi yang basic americano gitu, just americano gitu ya. Kopi hitam dan es batu. Gua lebih suka dingin. Garlic cheese bread waktu itu yang ada krimnya juga tuh banyak ya, yang dibelah gitu, ada keju, ada bawang, ada krim. Tapi nyokap sempat nyoba beberapa waktu lalu, waktu itu trending gitu ya. Tapi tentu versinya tidak begitu creamy ya, cheese tentunya pasti banyak tapi memang yang nggak creamy gitu. Tapi gue suka. Collab di Instagram atau YouTube jadi sesuatu yang trending juga tahun ini gitu ya. Terutama yang salah satu yang viralkannya ya di sini Mas Erwin Gutawa ya. Waktu itu lumayan viral, dia bikin template dan banyak sekali yang ikut gitu untuk collab. Nah temen gua ini ada yang ngajak gua collab lagu Korea gitu, dan gua udah tag part gua video dan audionya ya, keyboard, tapi sekian bulan berlalu nggak ada kabarnya sampai sekarang gitu. Itulah yang salah satu hal yang membuat gue pernah tulis bahwa dalam waktu-waktu ini kalau misalnya mau ajak gue collab, memang ya gue sih mau aja gitu, tapi sebisanya tolong durasinya ya sedurasi IG aja gitu, durasi Instagram post gitu, bukan Instagram TV gitu ya. Jadi maksimal 1 menit aja. Tujuannya supaya mudah dan cepat direalisasikan gitu, nggak nungguannya nggak terlalu lama, bisa cepat diposting gitu. Bahkan gue pernah ada satu collab yang cuma 2 hari doang jadi gitu. Daripada kita maksain bikin sesuatu yang panjang gitu banyak tapi yang nggak jadi gitu. Kalau menurut gue sih gitu mungkin. Tapi teman-teman yang lain yang boleh punya pertimbangan yang berbeda, pertimbangan yang lain gitu ya. Tapi hal-hal baik apa lagi yang pengen kita ingat dari tahun 2020? Tadi pertama kesehatan,
Kedua kuliner ya. Ketiga ini apakah hobi baru. Jarang sekali gue perhatiin di tahun-tahun lalu ya ada hobi-hobi yang menjadi sangat trending gitu, jarang gitu. Jadi biasanya ada hobi baru tapi trendingnya terbatas. Tapi di masa-masa begini ada hobi baru itu sangat masyarakat, sangat menjamur gitu ke berbagai kalangan. Tiga yang paling banyak yang gue lihat, pertama adalah sepeda ya. Kedua ikan cupang. Yang awalnya gue bingung apa itu betta fish ya. Tapi cupang gitu. Sampai gue Google, bener loh, gue sampai googling ini betta fish apaan? Oh, ikan cupang lah ya. Terus ketiga ya tanaman. Sebenarnya hobi-hobi ini membantu selain meningkatkan skill baru, juga meningkatkan peluang baru karena banyak yang juga berupaya berbisnis dari itu, dan juga ya meningkatkan mental pemikiran-pemikiran yang positif, bersemangat gitu. Banyak yang memang membutuhkan asupan itu. Istilahnya bukan hanya soal fisik gitu ya, makanan, minuman, penghidupan yang lain, tapi juga kesehatan mental. Kesehatan mental menjadi suatu hal yang penting gitu, yang butuh dirawat, dan hobi-hobi semacam ini bisa menjadi penyaluran yang baik gitu, meskipun ya soal budget yang mesti diperhatikan juga ya, dikelola masing-masing. Uang itu suatu hal yang sensitif ya, dalam berurusan dengan banyak orang gitu. Tapi dalam hal tahun pandemi ini, dalam hal keuangan ada beberapa hal yang tidak terduga gitu ya bagi banyak orang. Banyak yang harus memakai tabungannya yang udah banyak dialokasikan buat hal-hal tertentu. Karena pandemi begini, akhirnya tabungan itu mesti terpakai untuk hal lain. Tapi bagi gue sendiri hal yang sangat mengejutkan adalah ya ini, live seperti ini, dimana gue buka donasi, dan ternyata melalui ya hal-hal seperti ini gue diberikan kepercayaan dan bisa berdonasi bahkan lebih besar, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Padahal ya secara job lebih sedikit, secara project lebih sedikit gitu kan. Tapi kok bisa ya ada. Ini salah satu mujizat yang ya perlu diingat, perlu disyukuri gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cita-cita ya, hal apa yang luar biasa gitu ya di tahun ini. Ya kalau teman-teman merasa misalnya waktu awal pandemi kita merasa kayak orang gak tahan gitu, kayaknya ini kita udah batas kita nih, kayak kita udah gak kuat nih, tapi ternyata bisa gitu sampai hari ini. Gue lihat beberapa temen, bahkan ada yang ya pekerja seni, yang temen yang sempat positif COVID, tapi ya sebagian besar gue lihat update mereka sudah pada sembuh gitu. Jadi ya kita bisa lewati ini bersama sih, gue yakin. Indonesia ini apa ya, dalam hal batasan-batasan PSBB atau pembatasan lainnya di selama pandemi ini, itu campur aduk antara yang
ngumpet-ngumpet dengan ngumpat-ngumpat gitu, ngumpet-ngumpet dan ngumpat-ngumpat. Siapa aja yang ngumpet? Banyak, dari perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, kafe atau bar, penyelenggara acara tertentu. Siapa lagi yang ngumpet? Sekolah pun ada yang ngumpet-ngumpet gitu kan. Sementara itu ada yang ngumpat-ngumpat apa? Jadi memang sih ini banyak hal yang bikin kita sangat stressful ya, tapi ngumpat-ngumpat dalam arti menyebar ya, negativitas dalam arti ya apa ya istilahnya, terlalu pesimis, meskipun ya memang kenyataan belum bisa dikatakan baik gitu, tapi menyebarkan begitu banyak hal yang negatif juga bukan kontribusi yang baik sih. Tapi memang kesadaran itu sulit kalau enggak ya, ada batasnya sih ya, artinya orang mesti diajar atau mesti dihajar gitu dengan misalnya peraturan yang ketat dan penegakannya yang juga ketat gitu kan. Tapi menurut gue yang lebih penting dari lockdown itu sebenarnya adalah slow down. Hashtag slow down ya. Bagaimana kita berusaha melambatkan diri kita, dan kita berusaha melambatkan diri kita dan mau menerima orang lain yang melambatkan dirinya gitu. Dalam hal apa? Dalam hal misalnya nih, kita sekarang mesti pakai masker. Kita harus pakai masker. Penyanyi nih, nah sorry teman-teman penyanyi ya, atau pembicara atau yang lainnya, pokoknya yang bicara gitu. Ini kan gue karena di rumah sendiri ya, jadi gue nggak pakai. Tapi ya tolonglah teman-teman penyanyi, teman-teman yang melakukan speech atau apa lainnya, tetap bermasker gitu. Nah, ini dua sisi memang. Dari sisi kita yang melakukannya memang lebih gak nyaman gitu, gue ngerti. Meskipun gue bukan penyanyi, tapi gue pernah coba gitu ya. Tapi itu ya, makanya dibilang adaptasi kebiasaan baru, harus beradaptasi. Dari sisi kitanya yang melakukannya, kita beradaptasi, meskipun tentunya nggak bisa 100% sama, nggak bisa 100% sama, tapi ya itu kita upayakan gitu untuk kita lakukan. Dan dari pihak lain, pihak audience, pihak crowd, pihak apa, konsumen, pihak organizer, nah itu harus mengerti juga bahwa ada yang namanya slow down ini, bahwa dengan batasan yang sekarang tidak mungkin mengharapkan hasil yang sama seperti dulu gitu. Bahkan misalnya orang recording di studio pun pakai masker itu harus dimaklumi gitu. Jadi hasilnya pasti beda ya, tapi suasana pandemi gitu. Meskipun itu direkam untuk sekian puluh tahun kemudian didengarkan kembali, ya it's okay gitu. Artinya semua orang harus mengerti bahwa ini pada saat pandemi gitu. Jadi bagaimana kita membatasi diri, melambatkan diri, dan juga bagaimana kita mau menerima pihak-pihak yang membatasi dirinya gitu. Jadi adaptasi kebiasaan baru dan slow down, bukan lockdown, slow down. Dan bahkan lockdown itu sebenarnya adalah bagian dari slow down sebenarnya, tapi kayak semacam ya jalan terakhir gitu menurut gua, jalan terakhir. Tapi mentalitas slow down ini yang perlu jadi dipahami bersama gitu ya. Apalagi udah ada jenis yang mutasi yang baru gitu kan, yang dari Inggris. Ya kita sih sama-sama berharap ini nggak akan masuk Indonesia gitu, harapan kita gitu. Tapi siapa yang tahu apa yang di depan gitu kan, kita mesti siap-siap juga.
yang komen di posting ini, di posting kemarin itu, apakah ini menanyakan apakah gua live di puncak gitu karena gua pakai istilah buka tutup gitu. Tapi emang kalau kita bayangkan seperti buka tutup di puncak ya, sistem one way, apakah kita bergantian tahun seperti itu gitu? Ketika misalnya kita mau masuki 2021, ada kalanya kita harus menunggu apa? Pertama jelas menunggu waktu ya, menunggu waktu itu jelas gitu kan. Gak mungkin orang baru tanggal segini terus tahu-tahu udah tahun baruan sendiri gitu kan. Kedua menunggu apa? Kadang ketika kita memasuki tahun 2000, tahun baru gitu ya, ada hal-hal yang sulit kita lepaskan, hal-hal yang sulit kita lepaskan atau tinggalkan, atau hal-hal yang istilah kita sulit kembangkan, sulit untuk melangkah maju gitu, karena kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan di tahun sebelumnya sudah bagus, sudah baik, sudah cukup gitu, dan kita jadi sulit untuk menutup tahun yang sebelumnya dan memberi jalan untuk hal-hal baru, pelajaran-pelajaran baru gitu kan, peluang-peluang baru, pengembangan-pengembangan baru di tahun yang baru ini gitu. Jadi itu batasan di kita sendiri gitu, meskipun ada beberapa hal yang kita mesti ya jadikan prinsip dan memang gak bisa diganggu gugat gitu ya, mau sekian puluh tahun bagaimanapun gitu. Tapi ada hal-hal yang ketika kita pegang terlalu kuat, selalu kita tutup, ya akhirnya rusak gitu. Mungkin itu bisa jadi pemikiran juga ya mengenai buka tutup ini. Apa yang mau kita kasih lewat, apa yang mau kita kasih lewat masuk ke 2021, dan apa yang mau kita tutup dan simpan atau tinggalkan di 2020 gitu. Mungkin teman-teman banyak yang pengen tinggalin karena merasa tahun ini bukan tahun yang sebaik tahun-tahun sebelumnya gitu. Mungkin gitu. Tapi kalau melihat dan merenungkan ya apa yang sejauh ini gue jalani sepanjang tahun ini, gue rasa gue bisa bilang bahwa tahun 2020 ini masih cukup baik, masih cukup baik gitu. Kenapa gue bisa bilang begitu? Kalau misalnya apa yang terjadi di tahun ini terjadi dalam hidup gue, misalnya sekitar 10 tahun lalu, misalnya sekitar 10 tahun lalu atau belasan tahun lalu, mungkin gue bisa lebih mudah menyerah atau gue bisa lebih mudah merasa tertekan gitu. Tapi ya dalam hidup itu ada proses. Ketika kita masih kecil, main dengan, misalnya masih SD gitu, anak-anak SD, dan kita main dengan teman-teman sebaya, terus ada yang berkelahi dan kita dipukul, kita merasa sakit dan mungkin kita nangis gitu. Tapi ketika kita udah besar sekian puluh tahun kemudian dan ada anak SD yang mukul kita dengan takaran kekuatan seanak SD itu, ya kita nggak akan merasakan sakit yang sama gitu. Kita nggak akan merasakan sakit yang sama seperti waktu kita kecil. Nah seperti itu.
Jadi gue justru bersyukur bahwa hal-hal yang disimpan di tahun-tahun sebelumnya yang terjadi itu juga menjadi modal untuk ya menjalani tahun ini, sehingga gue masih bilang bahwa tahun ini masih bisa disyukuri, masih bisa dibilang cukup baik gitu. Walaupun berat tapi cukup baik gitu ya tahun 2020 ini. Ada apa di 2021 nih sekarang? Ada apa ya? Kalau mutasi baru sih teman-teman udah pada tahu ya, baca di berita mutasi corona yang baru, covid baru. Tapi ada atau tidak itu, atau masuk, apakah akan masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi bagaimanapun gue rasa bahwa harus dihadapi ya. Tahun depan itu sangat unik. Tidak akan lebih mudah, ada banyak kesulitan, tapi justru akan ada banyak hal yang lebih terbuka. Hal-hal yang tertutup dan masih tertutup di 2020 akan cukup banyak terbuka di 2021, meskipun ya kadang gak lebih mudah gitu. Kayak pembatasan-pembatasan terkait ini PSBB dan segala macam, mungkin akan ada beberapa momen di mana menjadi sangat ketat atau lebih ketat ya, sangat ketat. Tapi sisi lain akan ada banyak peluang-peluang lain yang nggak terduga yang bisa muncul. Gue nggak bilang odading sih, tapi atau jenis tanaman tertentu atau jenis ikan tertentu atau mungkin kelinci, siapa tahu gitu kan, kelinci. Tapi gue rasa itu akan ada peluang. Karena banyak orang sudah belajar di tahun ini gitu dan menciptakan peluang-peluang yang tidak terduga gitu. Jadi gua rasa meskipun tahun depan akan lumayan ya ada kesulitan gitu, obvious banget, tapi akan ada banyak juga peluang yang gak terduga sebelumnya akan terbuka. Dan harapan gua adalah mengenai slow down. Semakin banyak pihak yang bisa mau menjaga diri untuk juga menjaga orang-orang lain di sekitarnya. Semakin banyak orang yang semoga yang peduli gitu yang untuk melakukan slow down dan mau menerima orang-orang lain yang melakukannya gitu. Karena kadang kita mau nih slow down, tapi pihak-pihak lain maunya ngegas terus gitu, ketika misalnya ada pembatasan sekian orang gak boleh bikin acara tertentu misalnya, ada aja pihak yang misalnya ngumpet-ngumpet ngegas gitu, pengen bikin acara yang ngegas seolah-olah bebas gitu kan. Gak cuma di bidang itu, cuma karena itu kan bidang pekerjaan gue ya, jadi gue lebih sering dengar. Tapi ya kayak bidang usaha lain tuh, bahkan sekolah gitu kan, ada yang ngegas juga gitu. Termasuk yang pada mau demo ya tolong menahan diri juga gitu, demo untuk apapun gitu. 2021 akan ada apa lagi ya? Kalau mengenai kebangkitan pariwisata nih, termasuk juga ya seni kan, pastinya seni. Gua sih yakin akan ada peningkatan, akan ada peluang-peluang terbuka gitu ya. Tapi nggak banyak, dan itu sebabnya paling nggak sampai April, sampai akhir April gue akan upayakan untuk tetap menjalankan donasi seperti ini, donasi melalui live ini. Gue sih gak kebayang untuk melakukan ini ya, gue juga terbatas ya, dan gue juga melihat hal-hal apa yang akan memperkirakan apa yang akan di depan. Gue sih gak kebayang untuk melakukan ini memang sampai ujung tahun depan, tapi paling enggak sampai akhir April gue rasa masih bisa gue upayakan gitu. Meskipun tetap dinamis ya. Karena gue juga melihat bahwa karena keadaan seperti ini ya,
masih banyak yang butuh dukungan ya kita gitu. Apalah artinya misalnya nilai dari donasi gua gitu ya, dibandingkan banyak pihak lain yang mungkin bisa mengumpulkan donasi lebih banyak. Tapi ya kalau gua misalnya bisa gitu ya, bukan gua yang bisa lebih tepatnya, tapi ada yang ini juga karena terima kasih juga teman-teman yang selama ini mempercayakan juga untuk gue menjalankan ini gitu. Ya gue rasa kalau kita semakin solid, gue lihat makin banyak ya serikat-serikat musisi gitu, kelompok-kelompok tertentu makin solid, makin saling bantu ya. Semoga kedepannya banyak hal yang lebih baik yang bisa kita lakuin bersama gitu kan. Kita semua boleh ya berdoa, pasti mau berdoa lah dalam teman-teman apapun ya, keyakinan apapun gitu ya. Harapan memasuki tahun depan seperti apa gitu. Tapi kita tidak bisa hanya berdoa dan mengharapkan itu seperti turun dari langit atau tiba-tiba lautan terbelah atau apa, ada sesuatu yang terbakar. Tapi yang terlebih lagi ya kita juga berdoa untuk ya kita diberikan indera ya, mata, telinga dan lainnya, hati, untuk ya bisa melihat dan mempelajari gitu apa yang akan kita jalani di tahun depan gitu. Untuk bisa melihat, merasa gitu kan, untuk bisa belajar dari hal-hal yang akan kita lalui di tahun depan gitu. Itu sih yang gue rasa lebih penting daripada kita mengharapkan suatu hal yang magical. Bukannya nggak boleh, tapi menurut gue yang penting adalah mempersiapkan diri kita.